Nah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita untuk menolak ajakan tetangga kita untuk datang ke acara majelis selawat-selawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan muamalah dengan tetangga? Ingat, tetangga itu punya hak yang besar ya. Kita jangan sampai hak dia tidak kita berikan. Tetangga kita sakit, kita datang seharusnya. Kita punya makanan, kita berikan kepada mereka. Insya Allah tetangga tidak akan mempermasalahkan kita, karena kita berinteraksi dengan masyarakat biasa. Tapi kalau kita tidak pernah datang ke tetangga, tidak pernah menghormati tetangga, diundang nggak datang, tambah jadi masalah di masyarakat nanti. Tunjukkan bahwasanya orang setelah ngaji, setelah kenal dengan Rasulullah SAW, kenal dengan sunnahnya, dia semakin perhatian kepada tetangganya. Tetangganya butuh mobil, pinjam, fadhol. Kita punya rezeki, bagi-bagi ke tetangga. Insya Allah tetangga tidak akan antipati kepada kita. Dan katakan kepada mereka, kita bukan tidak bersolawat, kita senantiasa bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah Ustaz, lebih utama mana antara solawat dengan zikir? Para jamaah, zikir dan solawat itu satu amalan yang pada hakikatnya sama. Ketika kita bersolawat, kita zikir nggak? Zikir. Ketika kita bersolawat, kita mengatakan Allahumma. Kita ini lagi berzikir, kita memanggil Allah, ya Allah. Itu zikir. Cuma dalam zikir itu kita mengkhususkan buat Nabi SAW supaya Allah memuji dan menyanjung Nabi SAW. Jadi lebih utama mana? Dua-duanya harus berjalan. Kita ini berzikir, selesai berzikir solawat, selesai solawat kita mau baca Quran, baca tuh surat Kahfi pada hari Jumat, capek solawat lagi, zikir lagi, istighfar, semua ibadah kita amalkan. Ustaz, ini sama panitia ini belum diseleksi nih kayaknya nih. Ustaz, istri saya menyuruh saya poligami. Pertanyaannya nyuruh poligami. Karena istri saya merasa terbebani dengan tugasnya melayani suami. Istri saya menyuruh poligami agar bebannya bisa terbagi dengan istri lain, sehingga rumah tangga insya Allah bisa apa nih? Bagaimana sikap saya sebagai suami dan sikap yang tepat sesuai syariat dan tuntunan Rasulullah SAW? Masya Allah, antum dapat istri kayak gitu bersyukur sama Allah Jalla Jalaluhu yang nyuruh antum poligami. Tapi tidak serta-merta antum boleh poligami, enggak. Tetap syarat adil itu harus ada. Antum kalau kiranya tidak bisa berbuat adil, dosa antum, walaupun disuruh istri. Maka antum lihat, kalau antum insya Allah anak mampu berbuat adil, bismillah, antum laksanakan. Dan kalau antum tidak bisa berbuat adil, antum cukupkan satu. Berkaitan dengan tugas-tugas istri yang tidak bisa melayani, antum banyak puasa aja. Iya, ini masalah akhirat jemaah. Nah, kalau akan ada umat Rasul SAW yang ditolak meminum dari telaga Haud dikarenakan perbuatan mereka, mohon diterangkan perbuatan apa saja yang menyebabkan mereka diusir dari telaga dari Haud ya. Syukran. Al-Imam An-Nawawi yang mensyarah hadis Muslim itu menceritakan bahwa kalimat ahdatsu ba'dak, mereka itu membuat sesuatu hal yang baru setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka di situ termasuk perkara-perkara baru dari bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam urusan ibadah tentunya. Tapi ingat para jamaah, ketika kita berbicara tentang bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama bid'ah mukaffirah, yang kedua bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya jadi kafir, dan bid'ah yang menyebabkan pelakunya tidak sampai kafir, dia hanya fasik, jadi orang yang melakukan dosa. Karena ada bid'ah seperti bid'ah Jahamiyah ya. Itu yang mereka pelakunya sampai ke tingkatan kafir. Ada bid'ahnya Khawarij umpamanya. Khawarij itu mengkafirkan umat Islam, ISIS modelnya sekarang. Apakah termasuk kafir orang yang melakukan bid'ah itu?
Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian memasukkan bid'ahnya Khawarij bid'ah yang mufassiqah. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya radhiyallahu taala anhu, Ali memerangi orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pemerintah. Mereka yang memberontak kepada pemerintah pada waktu itu. Ali ditanya, "Akufarun haula?" Apakah mereka orang-orang kafir sehingga kau perangi? Kata Ali bin Abi Thalib, "Minal kufri farru." Enggak. Mereka lari dari kekafiran masuk kepada bid'ah Khawarij itu sendiri. Maka ingat, perlu diperhatikan ya masalah bid'ah ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, ini ada yang curhat jemaah. Jadi nah, bagaimana mekanisme mengingatkan menasehati pemimpin sesuai sunnah Rasulullah SAW? Antum nulis SAW ini. Gini model-model orang kenal sunnah tapi nggak sholawat buat Rasul SAW. Apakah menjadi tanggung jawab ulama, pemimpin agama, ataukah rakyat yang juga wajib? Bolehkah membicarakan kesalahan pemimpin di sosmed dengan tujuan mengingatkan umat Islam lainnya? Para jamaah, tujuan kita adalah menyampaikan nasihat kepada mereka. Kalau kita melihat kesalahan yang tidak dilihat oleh ulama, maka kita datang kepada orang yang alim. Mungkin kita nggak bisa nih sampai kepada pemimpin kita nggak bisa ketemu sama gubernur, kita nggak bisa ketemu sama bupati. Kita lihat biasanya di setiap kota itu ada MUI. Kita datang, sampaikan kepada mereka, minta. MUI biasanya ada jadwal ketemu sama bupati, itu ada. Harapan kita dia menyampaikan hal itu. Kalau membicarakan di sosmed itu sama aja dengan menjelek-jelekan pemimpin di situ, bukan nasihat. Yang ada adalah pelecehan buat mereka. Sulit orang menerima nasihat di depan umum, tuh sulit. Antum ngasih nasihat ana di depan umum, ana sulit menerimanya. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i aja, beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullah alaihi mengatakan, "Ta'ammadni binushika fi infiradin wajannibni an-nasihata fil jama'ah fa innan nusha bainan nasi naw'un min at-tawbikh la arda istima'a fa in asaitani wa khalafta amri fala tajza idza lam tu'ta ta'ah." Kata Imam Syafi'i, kau kalau mau ngasih nasihat aku, tolong jangan di depan orang. Nih Imam Syafi'i, jauhkan ngasih nasihat aku di depan orang, karena ngasih nasihat di depan orang itu pelecehan, bukan nasihat. Kalau engkau maksa ngasih nasihat aku di depan orang, mohon maaf, kata Imam Syafi'i, jangan marah kalau aku tidak terima nasihatmu, karena itu bukan nasihat, itu pelecehan. Apalagi pemimpin yang memiliki kekuasaan. Tentang kenapa tidak boleh bersolawat, ana pernah mendapat kiriman YouTube tentang kenapa tidak boleh bersolawat. Kata ustadznya, ya mana mungkin Nabi bersolawat buat diri sendiri. Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika para sahabatnya datang para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna na'rifu salama alaik." Wahai Rasulullah SAW, kita tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana kita bersolawat kepadamu? Jangan dikatakan kita tuh nggak boleh bersolawat, kita wajib bersolawat. Orang yang mendengar nama Nabi disebutkan tidak bersolawat, celaka hidup dia. Orang yang sholat tidak bersolawat, nggak sah sholatnya. Jadi kalau dikatakan Nabi itu tidak bersolawat, Nabi nyuruh umatnya bersolawat, Allah langsung menyuruh bersolawat. Kita bersolawat buat Rasulullah SAW. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, apalagi di tempat-tempat khusus yang tadi kita sebutkan. Berkaitan kita boleh bertawasul apa tidak? Boleh. Kita bertawasul, tapi bertawasul yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawasul yang boleh itu yang pertama, tawasul dengan nama-nama Allah yang indah, dengan asma Allah al-husna. Yang kedua, bertawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kita datang ke ibu kita, "Bu, besok aku mau ujian, Bu. Tolong kau doakan ya." Kita datang ke ustadz, "Afan Ustadz, ana mau safar.
Nggak tahu nih anak bisa balik nggak, doain Ustaz ya. Boleh. Tapi kalau orang sudah meninggal, selesai tugas dia. Kita yang mendoakan orang yang sudah meninggal. Orang kalau sudah meninggal, kita nih yang nyolatin dia, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Masa kemudian kita meminta dia mendoakan kita? Maka doakan buat orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan amal soleh kita. Kita habis bersolawat, kita solawat nih banyak ya, 100, 150 mungkin kita solawat. Lalu kita, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan solawat yang aku baca ini, kau ampuni dosa-dosa ibundaku ya Allah. Minta sama Allah, bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan, dengan sedekah kita, dengan haji kita. Selain itu, ada salawat-salawat yang disebutkan tidak sesuai dengan syariat, diperselisihkan oleh para ulama. Maka sekali lagi, kalau ada khilaf di antara para ulama nih, ada yang mengatakan ini boleh, ini nggak boleh, kita lihat Nabi gimana sallallahu alaihi wasallam. Nabi gini, aku mau gini nih, daripada aku ribut sama saudaraku. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, apa hukum bersolawat yang dilakukan? Apakah dibenarkan dalam syariat Islam? Jadi kalau solawat dilakukan seperti pantun, seperti syair jamaah, insya Allah nggak ada masalah. Puji-pujian buat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada. Tapi kalau dilakukan sekarang ini udah ada solawat dangdutan. Nanti ada rock lagi solawat. Ada model musik jazz bersolawat. Apa? Enggak. Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kekhusyuan, perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, seperti itu. Tapi kalau kita memedi, kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita salawat seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang, apalagi ada yang sambil berjoget jamaah. Maka tolong kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak bisa membaca dan menulis saat wahyu turun kepada beliau? Apa benar para ulama berselisih pendapat? Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak bisa baca, nggak bisa nulis sampai meninggal sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada surat datang, nggak pernah Nabi baca tuh surat. Yang ada Nabi perintahkan sahabat untuk baca. Ketika ada surat yang mau dikirim, Rasulullah SAW tidak pernah menulis suratnya sendiri. Nggak pernah. Yang ditulis adalah Ali bin Abi Thalib, ada sahabat-sahabat penulis wahyu. Jadi Nabi SAW tidak membaca dan tidak menulis sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu kemuliaan bagi beliau. Ini sebagai pertanda bahwasanya wahyu yang diterima beliau adalah orsinil, murni, bukan dari hasil membaca, bukan dari hasil surat menyurat. Karena ada orang-orang orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tuh ketika beliau safar dagang, di situ tuh beliau tuh baca tuh beliau tuh kitab-kitab Injil. Enggak, Rasul SAW memang tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana sikap kita jika melihat teman yang selalu mencela, menjelekkan pemimpinnya? Subhanallah. Kata Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yasubbul hakim fa'lam annahu sahibu hawa." Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Jangan dijadikan teman. Kita kasih nasihat, kita doakan dia dan tanyakan kepada dia. Aku tanya kepada engkau, apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Para jamaah, dapat pahala enggak kalau kita menjelekkan pemimpin kita? Kalau dapat pahala kita cela, nggak dapat pahala. Pertanyaan kedua, kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala nggak?
Dapat. Masya Allah. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Kalau kau celah pemimpinmu, pemimpinmu berubah enggak? Enggak berubah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Terus kenapa kau tidak doakan pemimpinmu? Kalau kau tinggal memohon, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah, jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun, selesai itu. Nah, mohon dikoreksi Ustaz, bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah zikir yang paling utama? Dan dijawab oleh Rasulullah SAW, bersolawatlah padaku. Yang akhirnya sahabat tersebut berjanji untuk bersolawat 1/4, setengah, 3/4, dan 100% zikirnya untuk bersolawat. Pertanyaannya, bagaimana kita mensikapi zikir kita dengan zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dengan salawat pada Nabi SAW? Apakah akan lebih baik untuk kita selalu bersalawat di waktu luang? Barakallahu fikum. Nah, ini memang karena waktu yang mendesak, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir. Hadis Ubay bin Ka'ab. Ubay datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni banyak bersalawat untukmu. Fakam aj'al laka min salati. Berapa banyak yang aku harus peruntukkan untukmu dari doa-doa. Lalu dia menawarkan 1/4, Nabi mengatakan terserah, kalau lebih bagus. Dia menawarkan setengah, Nabi mengatakan kalau lebih bagus. Dia menawarkan 3/4, Nabi mengatakan kalau kau tambahin itu lebih bagus. Dan yang terakhir 100%. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idzan tukfahammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau kau lakukan itu, maka kegundahan, kegalauan akan dihilangkan dari hatimu dan akan diampuni dosa-dosamu. Apa berarti orang ini nggak baca subhanallah, alhamdulillah? Dia cuma bersalawat dong artinya. Para ulama menjelaskan ketika mensyarah hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini sahih. Bahwa yang dimaksud adalah doaku. Ubay bin Ka'ab punya doa-doa permohonan. Dia kepingin ini, ya kepingin itu. Mungkin dia punya waktu khusus. Aku kepingin punya mobil. Aku kepingin punya ini, punya itu. Maka doa-doa permintaan khusus dia, itu yang dirubah jadi sholawat. Buat Rasulullah SAW, bukan doa ketika sholat dirubah, bukan zikir kita dirubah, enggak. Zikir setelah sholat, subhanallah, ganti Allahumma sholli ala Muhammad, ya enggak. Tetap subhanallah, alhamdulillah. Ada doa-doa yang memang untuk umat tetap kita minta, tapi dengan memperbanyak sholawat buat Rasulullah SAW, khususnya di waktu-waktu yang memang kita doa di situ. Gunakan waktu itu, yang doa untuk diri kita, kita peruntukkan bagi Rasul SAW. Allah tahu dengan keinginan kita. Nabi menjelaskan tukfahammak sallallahu alaihi wasallam wa yughfar laka dzambuk, dan akan diampuni dosa-dosamu. Ini mungkin sebagai penutup acara kita pada kesempatan kali ini, jamaah. Ustaz mau tanya, kedua orang tua kami telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, tetapi hasil jual rumah waris tidak dibagikan oleh kakak kami. Bagaimana kami harus berbuat? Apa sanksi dari Allah untuk kakak kami? Subhanallah ya. Tadi kita katakan perkataan Hasan al-Basri. Dia sangat takjub kepada orang yang mengatakan cinta dunia itu bukan dosa besar. Bagaimana dosa-dosa besar terjadi itu, kedzaliman itu? Bukan karena kecintaan kepada dunia. Ini kakaknya kenapa nggak dia bagi? Dan kita benar-benar heran dengan harta nemu. Warisan ini harta nemu, jemaah. Maka pembagian harta waris itu siapa yang menentukan? Allah Jalla Jalaluhu. Allah langsung yang menentukan fulan dapat berapa, fulan dapat berapa. Kita nggak boleh bagi. Karena itu harta nemu, nggak ikut kerja. Kalau kau kerja silahkan. Makanya tatkala anaknya ikut kerja sama bapaknya, dikeluarkan dulu harta anaknya. Yang mana yang murni warisan itu yang dibagi. Tapi ternyata ada sebagian orang yang gelap matanya dengan dunia ini. Dan kita lihat, orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak halal, susah akan digunakan untuk yang halal. Antum melihat perampok-perampok yang hasilnya miliaran.
Seminggu habis duitnya, seminggu habis, sebulan habis, ngerampok lagi dia, karena Allah tidak memberkahi dia. Maka bagaimana sikap si adik ini menghadapi kakaknya? Dia diberi nasihat kakaknya, doakan moga dibukakan pintu hatinya dan bersabar menghadapi hal itu. Karena tadi kita katakan bahwa itu harta nemu, ya udah. Perkara umpamanya dia tidak mau ngasih, dan kita tahu orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang haram, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kalau azab buat mereka, mereka memakan api sebenarnya dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Udah bersabarlah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jangan menjadikan kita berpikir dengan duit itu terus. Oh kakakku duit itu macam-macam, sudah jangan. Karena kita akan sengsara memikirkan harta juga yang belum tentu kita dapat. Maka bagaimana sikap kita? Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku minta ganti kepadamu ya Allah. Karena kita tahu kalau Allah yang kasih ganti, itu lebih baik, lebih berkah daripada itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nasib seorang muslim yang memiliki banyak hutang disebabkan menafkahi keluarganya sampai meninggal dan belum mampu melunasi hutangnya, dan ahli warisnya pun tidak mampu membayar hutangnya. Berkaitan dengan hutang ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung dari hutang karena berat masalah hutang ini. Jangan menggampangkan hutang. Sekarang ini dengan berbagai sarana kredit, orang itu gampang-gampang utang. Utang ini, utang itu, sampai ibu-ibu tuh daster utang. Iya, abaya pada utang. Udahlah, kalau enggak usah beli. Karena apa? Sebagian orang itu berhutang bukan karena terdesak, tapi karena ingin kehidupan yang lebih layak, yang lebih, ya umpamanya sekolah, udah tahu sekolah tuh mahal, udah jangan sekolah di sana. Tapi kalau kondisi yang dikatakan tadi ini benar-benar susah, yang pertama harus dia lakukan, dia berusaha agar minta kepada orang-orang yang dihutangin itu untuk menghalalkan, minta maaf sama dia, datang kepada orang-orang yang pernah memberikan uang dan belum sempat dibayar ya. Kemudian yang kedua, orang yang punya hutang ini niatnya harus benar. Niat orang yang mau utang tuh niat mau bayar. Jangan umpamanya berangkat ke fulan nih baik nih, fulan nih insya Allah nggak bayar nggak apa-apa. Nah, akhirnya nggak bisa bayar kita, karena niatnya memang nggak mau bayar. Maka hati-hati. Jadi yang pertama langkah yang bisa dilakukan, berangkat kepada keluarga yang pernah dihutangin itu, orang-orang itu minta maaf dan berjanji kalau punya uang akan membayarnya. Kalau enggak, tolong diikhlaskanlah. Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita ke pertanyaan ibu-ibu nih. Nih, assalamualaikum Ustaz. Ketika saya melakukan suatu amalan, misalnya sedekah ke tetangga, ketika suatu saat saya butuh pertolongan tetangga, maka dalam hati terbesit, gak usah malu minta tolong pada tetangga, toh saya pernah bersedekah untuknya. Apakah hal ini tidak ikhlas? Jazakumullah khair. Seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kalian ini membantu dalam ketakwaan dan dalam amal kebajikan. Bagaimana kalau kita menolong saudara kita, kemudian kita mengharapkan balasan dari dia? Itu yang bermasalah. Kalau tadi dia sedekah sama tetangganya dan dia mengatakan dalam hati, nggak perlu malu kan, kau juga pernah berbuat baik sama dia. Hati-hati, jangan-jangan kita meminta balasan dari tetangga kita. Tapi kalau kita mau minta pertolongan, kita memang butuh, nggak apa-apa, kita minta tolong sama dia. Tapi nggak perlu mengingat kita ini pernah berbuat baik sama dia, kita pernah ini, pernah itu, nggak perlu. Ya udah, kita butuh berangkat. Karena bisa jadi dia nggak nolong kita. Ketika dia nggak nolong kita, kita akan sakit hati. Anak udah pernah bantu sama dia, berarti kita nggak ikhlas sudah. Niat membantunya supaya dibalas. Sedangkan orang-orang yang masuk surga itu, ucapan mereka apa?
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita nggak ingin dari kalian jaza, balasan, dan tidak pula ucapan terima kasih. Maka hatinya perlu ditata kembali. Ustaz, afwan, kalau kita bekerja lalu kita masih mengharapkan gaji, apakah kita belum ikhlas? Jadi kalau kerja urusan dunia mah kita memang butuh gaji, kita mengharapkan gaji, nggak masalah. Kalau urusan gaji itu bukan urusannya ikhlas nggak ikhlas. Cuma yang tadi kita sampaikan bahwasanya orang yang ikhlas ketika beramal, dia itu tidak butuh dengan pengawasan. Karena dia tahu Allah melihat anak beramal nih buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia dapat gaji nggak ada masalah untuk urusan dunia. Itu nggak ada masalah. Tapi tetap kita harus secara sempurna pekerjaan itu kita laksanakan karena itu tugas kita. Perkara dapat gaji, alhamdulillah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia jadi amil zakat. Ketika selesai dikasih zakat. Kata Umar, Rasul, ana ini udah cukup, nggak perlu dikasih ana kasihkan yang lainnya. Kata Rasul, kau terima nih, kau mau kasihkan sama orang lain silahkan, tapi kau terima. Tapi dalam artian kita tetap berusaha untuk melaksanakan tugas kita dengan baik dan benar ketika kita bekerja dan mengharapkan ridha Allah kepada kita, untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Suami anak sering tugas keluar kota. Suami sering berpesan kepada anak untuk selalu sholat tahajud. Lalu saya bilang, anak udah sholat, apakah itu termasuk riya terhadap suami? Jazakumullah khairan. Jadi riya ini tatkala kita ingin orang lain melihat kita kemudian memuji kita. Tapi kalau tadi si suami kan ngomong sama istrinya, kau sholat, dia kepingin tahu, kau sholat enggak? Si istri ngomong, anak sholat, alhamdulillah, insya Allah enggak termasuk riya, kecuali dia ingin mengharapkan pujian dari suaminya. Iya, anak sholat, bukan lillahi ta'ala sholatnya dia, sekedar supaya suaminya, umpamanya kau kalau sholat tahajud nih, aku kasih tiap bulan tambahan 1 juta. Insya Allah sholat tahajud terus, anak udah sholat bang, mana 1 juta? Itu hati-hati yang seperti itu. Ustaz, mohon diberi contoh kehidupan seperti apa yang persentase akhiratnya lebih besar dari dunia, dan bagaimana maksud dari beramalah kalian seolah mati besok dan berusaha seolah hidup selamanya. Syukran, barakallahu fiik. Contoh seorang yang persentase akhiratnya lebih besar, contoh ringan adalah tentang seorang petani itu. Petani itu ketika Rasul bercerita, bainama rajulun fi falatin, dalam hadis sahih riwayat Bukhari atau Muslim hadis itu, ketika seseorang berada di lapangannya di padang pasir itu, dia mendengar suara dari awan, yang suara itu mengatakan, isqi hadiqata fulan, isqi hadiqata fulan, siramilah kebunnya fulan. Tahu-tahu itu awan bergerak, turun airnya di satu padang batu, kemudian berkumpul ikut satu jalannya air, diikuti untuk air sampai ke depannya kebun seseorang. Seseorang itu lagi ngatur air masuk ke kebunnya. Ditanya sama orang ini, masmu, siapa namamu? Namanya ternyata nama yang disebutkan di awan itu. Terus dia tanya, kata dia, kenapa kau tanya namaku? Ya, aku dengar suaramu, namamu dipanggil di langit, di awan itu. Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Kita lihat apa yang dia lakukan. Kata dia, ya kalau kau sudah dengar itu maka nggak bisa dia sembunyikan. Padahal nggak ada orang tahu tentang apa yang dia amalkan. Tapi karena Allah memberitahu nih orang ini, sehingga dia datang kepada petani itu. Dia ngomong, hasil kebunku ini aku bagi 3. 1/3 aku makan, 1/3 modalnya, 1/3 buat akhiratnya dia. Jadi paling enggak, ya kalau persentase yang lebih banyak akhiratnya seperti dia. Kita dapat gaji 1/3 udah kita keluarin tuh, ya Allah, ini 1/3 bukan milik anak nih, ini buat akhirat anak, ini celengan anak. Maka seperti itu, mudah-mudahan
kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di rumahnya nggak ada apa-apa. Aisyah di rumahnya nih, ada orang lagi minta-minta, seorang perempuan dengan 2 anak wanita, dengan 2 putrinya. Datang Aisyah cari makanan, tidak ada kecuali 3 butir kurma. Dikasihkan sama Aisyah radhiyallahu taala anha kepada peminta-peminta. Masalah beramalah kalian seolah mati besok dan berusaha seolah hidup selama-lamanya. Nah, ini bukan hadis ini ya. Ini sekedar perkataan bahwasanya seorang itu berusaha ketika dia beribadah ya yang benar-benar, gak main-main. Seakan-akan dia mati besok ya sholatnya benar-benar. Ketika berusaha pun dia itu berusaha, gak males-malesan. Karena ada orang yang usahanya males. Umpamanya dia ngomong usaha, ya ada apa anak kerja berat-berat gitu dia, cukuplah anak pokoknya bisa makan bisa minum selesai. Nah, kalau kau berpikir untuk dunia, makan minum selesai. Tapi kalau kau berpikir untuk akhirat, kau harus dapat sehari mungkin 1 juta. Karena tuh ada fakir miskin yang perlu kau bantu. Karena di situ ada masjid yang belum jadi-jadi. Tuh ada musola di sana yang rusak. Ketika itu kita akan beramal, semangat. Karena kita tahu kita harus beramal. Jadi jangan malas-malasan ketika bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah hidayah bisa datang bila kita terkadang masih melakukan maksiat? Apa arti ketika hidayah? Apa? Barakallahu fiik. Anak nggak bisa baca nih, mungkin dokter yang harus. Hidayah itu bisa datang tatkala wadah hidayah itu bersih, siap menerima hidayah. Kemudian sarana untuk hidayah itu kita gunakan. Telinga kita, mata kita, hati kita bersihin ya. Masalah dosa, siapa sih yang tidak berbuat dosa? Tapi kita terus mempersiapkan hati kita untuk menerima hidayah itu. Dengan kita berdoa, berusaha, datang kajian, minta. Karena ada orang-orang mereka itu, ente dengar ada nggak ke masjid? Ana belum dapat hidayah. Subhanallah, dengan azan nggak ke masjid, jawabannya belum dapat hidayah. Oke, ente mau hidayah, ayo berangkat gitu loh. Ente mau hidayah, berangkat. Maka tolong dipersiapkan hati kita, kemudian mata dan telinga kita sebagai sarana-sarana untuk menerima hidayah itu juga dibersihkan. Semoga hidayah Allah itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Saya mau tanya, mantan suami saya sudah menikah lagi. Dan untuk meminta keperluan anak, apakah boleh saya ketemuan dengan mantan suami berdua di luar? Atau melalui perantara istrinya, mantan suami saya. Jadi ketemu boleh asalkan tidak berkholwat. Bertemu boleh asalkan tidak berkholwat. Ketemu umpamanya di jalan di sini, janjian habis kajian di masjid. Pokoknya jangan sampai berkholwat. Pakai perantara kalau bisa nggak ada masalah. Mungkin itu lebih aman. Tapi ketemuan boleh asalkan tidak berkholwat ya, tidak berduaan, nggak ada orang, sepi-sepi, itu yang dilarang. Ustaz, hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Begitu juga keimanan itu kadang di atas, kadang di bawah. Bagaimana kiat-kiatnya bisa iman itu terus stabil? Masya Allah, susah stabil itu. Tapi bagaimana kita mengangkat keimanan itu, dan ketika turun jangan turun sekali. Bagaimana caranya? Yang pertama kita ngaji, kemudian kita mengenal Allah dengan asma Allah al-husna, cari teman-teman yang baik. Jadi kalau kita nih lagi futur ya, imannya lagi kendor, ketemu teman yang baik, yuk ikut ana ente. Aduh, ana malas ikut, udah ente di belakang ana yang nyetir motor, ikut. Ketika kita punya teman yang baik, insya Allah keimanan kita ini nggak sampai drop. Tapi kalau kita ketika futur jauh dari orang-orang soleh, bahaya. Bisa-bisa iman kita itu terkikis dan habis, jamaah.
Maka itu mungkin dengan membaca Al-Quran, zikir ya. Zikir itu termasuk amalan yang mudah, yang bisa menyentabilkan keimanan kita naik. Kalaupun turun, naik lagi dia. Zikir, zikrullah. Naik motor, zikir, duduk zikir, subhanallah. Pokoknya lisannya ini jangan berhenti. Itu amalan mudah, tapi terkadang kita lupa. Kadang-kala dia bengong aja. Sejam bengong. Tapi itu memang nggak dibukakan ya. Ana lihat ada orang-orang yang punya banyak waktu luang, seperti seorang security. Masya Allah, security itu pekerjaannya diem aja. Umpamanya tentara yang jaga di mana? Di pos itu diem kan? Apa nggak boleh gerak-gerak mulutnya dia? Subhanallah, subhanallah. Padahal dia bisa. Subhanallah, subhanallah. Itu nikmat, dapat pahala banyak nih. Ketika dia punya waktu yang luang seperti itu. Kalau dalam hati boleh nggak itu? Dalam hati, diam doang itu. Dia nggak zikir namanya. Diam doang gitu. Ya zikir, ucapkan di lidah kita. Memang kita zikir itu harus dengan lidah. Ada sebagian salaf itu, ketika dia ada orang banyak, zikirnya itu bukan dalam hati, dengan lidahnya, tapi tidak sampai keluar. Lidahnya itu bergerak-gerak dari dalam, jemaah. Antum coba praktekkan sendiri tuh. Gimana? Dia demi menyembunyikan amalannya supaya nggak kelihatan orang. Tapi kalau kita zikir sendiri, zikirlah sampai kedengaran telinga kita. Karena telinga kita ini termasuk sarana untuk menuju ke hati kita. Ketika subhanallah, subhanallah, sampai dengar masuk ke hati kita. Daripada diem doang, nggak sampai ke sini, itu kurang pas. Jadi memang kita disuruh zikir itu tidak keras-keras dan tidak sampai nggak ada suaranya, masih terdengar oleh kita tanpa mengganggu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang terakhir kayaknya jamaah. Jam berapa? Udah mau adzan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menimbang, menyelaraskan antara keinginan kita, cita-cita, ambisi agar tidak berseberangan melalaikan dari syariat dan akhirat. Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita hidup di dunia, kita butuh sarana di dunia ini, kita ingin punya rumah, kita ingin punya mobil, kita ingin punya banyak hal gitu kan. Tapi bagaimana kita menyimbangkan hal itu? Ya dengan kita ngaji, dengan kita mempelajari hakikat dunia ini, baca Al-Quranul Karim. Ketika antum baca Quran pas sampai firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, berhenti tuh, cari terjemahannya. Cari terjemahannya. Nih, ana lagi dipanggil sama Allah nih. Karena ada di antara kita yang baca Quran lewat ya ayyuhalladzina amanu, lewat aja dia. Padahal dia lagi dipanggil. Paling enggak dia tahu cari terjemahan, enggak tahu telepon siapa. Ana enggak punya terjemahan. Nih di surat ini kok kayaknya ana termasuk yang dipanggil. Ana kepengin tahu ada apa tuh di situ. Panggilan Allah pasti di baliknya itu ada kebaikan yang besar buat kita atau ada bahaya yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada lagi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, kemudian la amwalukum, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari ingat kepada Allah. Pokoknya kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu itu ingat terus, sehingga kita semakin dekat, kita semakin yakin dengan dunia ini. Kalau dunia ini nggak ada artinya, karena dunia ini menggoda jemaah, menggoda sekali, dan kebanyakan di antara kita tergoda dan baru sadar mau mati, udah selesai. Ternyata selama ini dia tertipu dengan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah cukup nih jemaah. Belum, nanti kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan lain waktu bisa jumpa sama antum lagi. Dan anak harapkan kajian di Bandung nanti bisa datangkan ustadz-ustadz kita ya, ustadz